Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam hamdalillah warahmatullahi wabarakatuh. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum la syadid. Amma ba'du. Segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan melingkupi kita semua dengan rahmat karunia nikmat yang tiada henti, yang untuk itu tidak ada rasa syukur yang dapat mengimbangi. Namun insya Allah kita senantiasa berusaha untuk lebih bersyukur dari waktu ke waktu, dan kita pun telah dipertemukan oleh Allah untuk sama-sama hadir pada kajian online ini di Majelis Cinta. Dan hari ini kita akan meneruskan tema hari Sabtu yang lalu, yaitu The Power of Syukur, bersama guru kita nanti Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Terus saja kita tidak lupa limpahkan, curahkan salam dan salam pada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta, sekali lagi kami sangat menghargai dan berterima kasih atas partisipasi ibu bapak, sahabat-sahabat pada kajian online kita ini. Dengan hadirkan guru-guru kita sekali lagi hari ini adalah guru kita adalah Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang Iwan? Alhamdulillah, selalu senang setiap hari Sabtu saya selalu membayangkan ketemu Pak Kiai. Insya Allah akan mendapatkan banyak bekal baru lagi setelah Amin, Sabtu amin. yang lalu. Ini Kami ke Tasik, gimana? Pak Iwan. Ke Tasik, Gimana tuh? Amin, amin, amin. Insya Allah Pak Kiai, Insya Allah. Saya selalu dari sejak dulu lama merindukan suasana Tasikmalaya yang khas sekali. Insya Allah. Amin. Terima kasih Insya Pak Allah Kiai, ditunggu. itu saja. Insya Allah bersama kawan-kawan dari Majelis Cinta nanti, Insya Allah Pak Kiai. Siap. Jadi Pak Kiai, subhanallah atas bekal yang disampaikan pada kami jamaah Majelis Cinta minggu lalu, ada part yang awal untuk power of syukur. Rupanya dahsyat sekali. Memang daya dan energi yang luar biasa yang ada pada ungkapan syukur. Dan kami mohon perkenan Pak Kiai untuk melanjutkannya, dan saya yakin jamaah yang dirahmati Allah juga sudah siap untuk mulainya. Kami persilahkan dengan hormat Pak Kiai. Baik, terima kasih Kang Iwan dan kawan-kawan di Majelis Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bini'amatihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah, ya Hanan, ya Manan. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kang Iwan dan juga seluruh kru di Majelis Cinta. Mudah-mudahan majelis ini betul-betul terus menginspirasi dan menyuguhkan sajian yang bisa
memperkaya dan memberkahkan kehidupan kita sehingga umat Islam eh, naik kelas, sehingga umat Islam betul-betul mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umat Islam yang produktif, umat Islam yang semangat, umat Islam yang kaya, umat Islam yang bahagia dunia dan akhirat. Itu menjadi tagline kita di saat narasi agama hanya terbatas pada sisi spiritualitas saja, tidak meleverage, tidak membangkitkan hal-hal yang dalam kategori keduniaan. Kita ketahui Islam itu punya satu arahan untuk tujuan utama di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini diperkuat dengan bacaan yang selalu kita baca ketika dari Rukun Yamani sampai Hajar al-Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah pun ketika berbicara tentang manasik haji, akhir dari cerita manasik itu ada kalimat diakhiri dengan kalimat wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian saya lebih powerful, lebih pas ingin mengartikan kalimat tersebut dengan di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Jadi umat Islam itu harus kaya. Kang Iwan dan juga para pemirsa sekalian, buku yang sedang kita gali, buku yang sedang kita bedah ini, judulnya The Power of Syukur, yang merupakan buku kelanjutan dari buku saya tentang The Power of Ka'bah. Jadi kenapa waktu itu saya melihat beberapa metode penafsiran dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan powerful mengatakan kalau orang yang datang ke Mekah itu pulangnya pasti kaya, pasti berkah. Kenapa? Karena ternyata ketika kita berada di Mekah, kita diarahkan, dipaksa untuk memiliki habit, untuk memiliki kebiasaan, yaitu kebiasaan bersyukur. Nah, dari sinilah saya punya ide, oh berarti ketika ada hadis tabi'ul hajja wal umrata fa innahuma yanfiyani minal faqr. Haji umroh itu meniadakan kefakiran. Kenapa umat Islam harus tidak fakir dengan ibadah umroh dan haji? Ternyata ketika melaksanakan ibadah di depan Ka'bah, kita diajari untuk menjadi orang yang membiasakan diri bersyukur. Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran. Kalimat mashkuran itu akar katanya dari syukur. Jadi sa'yan bukan hanya ibadah dari sofa ke marwah. Sa'yan itu berhidup. Sa'yan itu berdedikasi. Sa'yan itu berupaya. Sa'yan itu melakukan semua kebiasaan hidup mashkuran. Penuh dengan kesyukuran. Nah, inilah yang menjadi setting goal ibadah ke tanah suci, menjadi orang-orang yang bisa bersyukur, menjadi orang yang terbiasa bersyukur, menjadi orang-orang yang memiliki kebiasaan hidup selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dan itu tentunya menjadi sebuah dreams kita. Pada pertemuan yang lalu, seperti disampaikan oleh Kang Iwan tadi, kita sudah bicara 3 hal. Pertama adalah tentang sebuah energi, bahwa Allah simpan energi dalam diri dan jiwa kita yang harus kita eksplor. Bahwa kesyukuran itu adalah energi. Kemudian yang kedua, upaya untuk mendekatkannya dengan kalimat siratal mustaqim. Inti siratal mustaqim itu apa? Dinikmatkan. Ya. Runtutannya sudah kita jelaskan kemarin. Jadi yang pertama adalah sebuah energi, yang kedua adalah berupaya untuk dinikmatkan, dan yang ketiga ini adalah given dari Allah. Maka Rasulullah ngajarin kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Rasul, baca itu inda duburi kulli salat, di akhir setiap salat kita. Itu 3 materi yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin melanjutkan kajian tentang The Power of Syukur yang
kan seperti saya sampaikan dalam buku The Power of Syukur ini ada 24 capture dan sudah sekitar 6 ataupun 5 capture udah sih kita bahas. Sekarang kita akan membahas 6 juga. 6 juga tentang uh, capture ini dan saya ramu dalam tiga bahasan utama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, ada sebuah asumsi begini, Ibu dan Bapak. Syukur itu kan gampang dikatakan. Syukur itu mudah terdengar. Syukur itu sangat familiar lah gitu kan. Pertanyaannya, apakah juga mudah kita melihat dan merasakan bahwa memang kita ini sudah masuk dalam kondisi bersyukur. Nah, dalam pengantar cetakan kedua buku The Power of Syukur ini, saya ambil satu pendekatan yang disebut dengan subconscious mind ataupun suasana bawah sadar. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita ini akan menyesuaikan kehidupan kita dengan apa yang kita bacakan, apa yang kita utarakan, apa yang kita dengar, kalau kita mendapatkan memori itu masuk di long term memory dan masuk ke subconscious mind ataupun ke alam bawah sadar. Salah satu prakteknya biasanya saya kalau di pesantren suka ngasih tahu ke anak-anak begini. Saya bilang, ibu bapak, anak-anak coba lihat digerakkan tangannya, kelihatan fokus, fokus, fokus. Ketika fokus itu kemudian tempelkan tangannya di dagu, di dagu, di dagu. Semuanya rata-rata begini. Saya bilang, anak-anak tahu nggak dagu di mana? Oh iya, lupa. Biasa nempel, nempel, nempel ke sini. Kenapa? Dia kan tahu dagu di sini. Tapi ketika disuruh ditempelkan di dagu ke sini, kenapa? Karena dia terpengaruh oleh suasana terlihat. Nah, itu sesuatu yang ada di suasana bawah sadar. Kadang kita bicara syukur gampang, tapi ketika mempraktekannya, kok enggak ya? Kita tahu bahwa dagu itu di sini. Kenapa ditempelkan di sini? Karena ada kekuatan lain yang menarik sehingga kita melakukan itu. Step yang kedua misalkan, ibu bapak, saya yakin tidak ada orang yang tidak mau tahajud. Ibu bapak, tahajud itu bla 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 bla. Tahajud itu nikmat, tahajud itu nyaman. Mau nggak tahajud? Mau semuanya. Kemudian coba lihat dari 100% orang yang bicara mau, berapa persen orang yang bangun jam 3 ataupun setengah 4, kemudian ambil wudhu, kemudian sholat. Yakin tidak semuanya. Padahal semuanya tidak ada yang menolak. Nah, artinya sesuatu yang kita katakan, sesuatu hal yang kita pahami, tidak semuanya menjadikan ada dalam kehidupan kita. Maka ini yang harus kita konsentrasikan. Kita lihat, oh ternyata ada tantangan. Nah, kalau nanti kita di bahasan terakhir nanti kita akan coba konekkan. Kenapa apa yang kita katakan, apa yang kita ingin itu tidak selalu terjadi dalam kehidupan kita. Kemarin sudah kita coba ungkap dalam surat Al-A'raf kan, qala fa bima aghwaytani la aqudannahum siratal mustaqim tsumma la atiyannahum min bayni aydihim wa an syamalihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Itu ada satu narasi besar, pergerakan besar sehingga kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bahkan Allah menggambarkan dalam ayat lain, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah tuh ngasih warning, hati-hati loh, ngomong tidak sesuai dengan apa yang terjadi ataupun mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam kehidupan kesehariannya ataupun ngomong saja tidak dilaksanakan. Nah, ini Allah pun ngasih ngasih warning ke arah situ. Nah, kemudian setelah kita lihat, saya coba dalam cetakan yang kedua itu saya masukkan tentang satu satu eh, wacana bahwa di dalam kehidupan kita itu ada sesuatu hal yang besar. Saya terinspirasi dari sebuah ayat, kalimatnya begini, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusi. Allah menggambarkan dengan ayat ini, aku akan perlihatkan seluruh kehidupan yang besar itu fil afaqi, di alam raya, wa fi anfusihim, dan di dalam anfus kita, dalam diri kita. Kembali penekanannya ataupun juga teorinya tentang ataf dan maktuf ya. Artinya kalau ataf dan ma'tuf alaih menggunakan wawu al-atifiyah ini sama.
Artinya hukum di maktuf, kondisi di maktuf dan maktuf alaihnya sama. Fil afaqi di alam raya dan dalam diri kita. Artinya ayat ini Allah ingin menggambarkan bahwa ada kekuatan besar yang outer journey yang di luar, di alam raya, dengan yang dalam diri kita. Artinya kekuatan Allah, mohon maaf, kalaulah sekarang kekuatan alam raya ini sudah mendeteksi dengan ditemukannya satelit bintang Hubble itu ya, bahwa diameter bumi dengan teorinya Big Bang, bahwa yang sudah teridrok oleh alat itu, bahwa diameter pusaran bumi itu sampai 100 miliar tahun cahaya. Artinya itu 100 miliar tahun cahaya itu luar biasa lamanya. 100 miliar tahun. Sementara cahaya itu satu kali second aja berapa ribu kilometer. Artinya alam raya yang sebegitu besarnya yang teridrok sekarang oleh satelit bintang Hubble, oleh satelit manusia, itu sangat luar biasanya. Ada ada tata surya, ada kita kan ada di galaksi Bima Sakti, kemudian ada juga galaksi yang lain, kemudian ada nebula, ada super cluster, ada masya Allah, dunia ini sangat kecil sekali. Kalau kita lihat dengan kondisi outer journey, kita melihat keluar yang alam ini besar sekali, dan itu semua diurus oleh Allah. Dan ayat tadi Allah ingin mengatakan bahwa besarnya alam raya ini sama dengan besarnya apa yang aku ciptakan di dalam dada kita. Allah menggambarkan sesuatu yang besar yang kita lihat, yang seperti tadi, bahwa diameternya aja itu sampai 100 miliar tahun cahaya. Berarti sesuatu yang tidak kita lihat yang ada di dalam diri kita itu sangat besar sekali. Artinya sesuatu yang ada di dalam kita besar, berarti daya tampungnya pun besar. Maka tidak benar kalau sedikit ada masalah saja kita sudah oleng. Kenapa? Kita tidak yakin bahwa yang ada di dalam diri kita itu kapasitasnya, kapabilitasnya luar biasa. Kalau misalkan dalam ukuran memori, memori yang sekian tera misalkan, sesuatu yang Allah ciptakan dalam diri kita itu lebih dari 1000 tera. Sekarang sudah nggak mega lagi, ataupun juga berapa kilobit gitu kan. Itu segitu besarnya apa yang Allah ciptakan di dalam diri kita. Artinya besar sekali. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Nah, Allah menggambarkan alam ini besar, kemudian sesuatu yang diciptakan di dalam diri kita pun sungguh sangat besar. Nah, cuman terkadang kehidupan keseharian kita melihat bahwa ini kecil, ya Allah, sedikit saja tersandung, sudah nangis, kemudian sudah merajuk gitu kan, kemudian baru saja tergores sedikit saja udah sakit hati, baru saja kita mau mau ceramah, kemudian dijegal sama orang, sudah ngamuknya kemana-mana. Rasulullah itu diludahin, Rasulullah itu ditimpuk sama kotoran, Rasulullah itu dilakukan hal-hal yang digambarkan penekanan yang sangat luar biasa. Santai saja. Rasulullah itu dimarahin. Rasulullah, kenapa begitu? Karena Rasulullah meyakinkan bahwa itu hal yang kecil. Allah ciptakan di dalam dada kita sesuatu hal yang luar biasa. Minimal, kalaupun misalkan diameter dari alam raya ini adalah 100 miliar tahun cahaya, berarti dalam diri kita pun seluas itu. Nah, itu yang harus kita sadari, dan itulah yang salah satu yang disebut dengan pemahaman alam bawah sadar. Jadi kita itu harus membuka bahwa hidup kita ini tidak dibatasi saja dengan jasad kita ini, otak yang sebegini, kemudian juga kehidupan kita yang sebegini. Enggak, besar sekali kehidupan kita. Bahkan kalau menurut para ahli, kekuatan sadar kita itu cuma 12%. Dan kekuatan yang subconscious mind itu sampai 88%. Orang yang bisa menembus, bisa masuk ke kekuatan 88%, ini yang akan bisa mengantarkan ataupun juga mengarahkan dirinya menjadi orang yang penuh dengan kesyukuran. Artinya, energi yang besar tadi, mari kita siapkan dengan sebuah pemahaman bahwa diri kita itu memang sangat
sangat-sangat luas, sangat-sangat besar, bukan produk yang sangat-sangat kecil. Nah, pemahaman tentang alam bawah sadar ini akan membuka cakrawala kita. Oh iya, ternyata sesuatu hal yang Allah berikan, sesuatu hal yang Allah gambarkan itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena kekuatan kita pun dibuka oleh Allah, dibuka oleh narasi dalam nilai-nilai Al-Quran dan juga hadis itu sangat-sangat besar. Jadi diri dan jiwa kita itu sangat-sangat besar. Nah, maka pola pendekatannya masuk ke dunia bawah sadar tadi, pola pendekatan yang agar apa yang kita omongkan sesuai dengan yang terjadi dalam kehidupan kita, saya melihat ada 3 fase ketika kita ingin masuk di dalam pelaksanaan ataupun juga kondisi apa yang kita omongkan itu sesuai dengan yang kita rasakan. Apa yang kita doakan itu sesuai dengan yang kita rasakan. Ya Allah, doa sesuatu itu ada dan kita terasa betul-betul dekat sekali. Bagaimana? Pertama, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, dalam menarasikan nilai dari Al-Quran dan juga Al-Hadis, itu ada istilah yang namanya afirmasi. Afirmasi itu diulang-ulang. Nah, metode tersebut masuk di pemahaman alam bawah sadar, ternyata diulang-ulang itu bisa juga masuk ke long-term memory, masuk ke karakter. Tapi minimal itu diulang-ulang, namanya diafirmasi. Terus diulang-ulang itu baru bisa masuk. Katanya menurut teori, jangan kurang dari 600 kali kita membacakannya. Maka metode hafalan, menghafal Quran itu kan ada juga diulang-ulang, diulang-ulang. Kenapa Al-Fatihah itu kita hafal semuanya? Karena proses pengulangannya sudah di atas rata-rata minimum afirmasi. Nah, itu bisa masuk ke alam bawah sadar. Kita ketika baca Fatihah tidak ada yang tidak bisa. Kenapa? Karena melalui proses pengulangan. Nah, kebanyakan kita hanya fokus kepada selesai di pengulangan saja. Ternyata tidak begitu. Setelah proses pengulangan, dan kalau bisa jangan berhenti di proses afirmasi. Ada yang kedua yang disebut dengan elaborasi. Untuk mengelaborasi sesuatu itu, ketika kita bersyukur, tidak hanya terdengar dan dikatakan syukur, tapi kita harus mampu mengelaborasinya. Ya Allah, saya itu udah ngaji The Power of Syukur tadi pagi. Siang ini saya ingin berpraktek. Bagaimana ya mengelaborasinya? Syukur itu kalau didengar saja, dikatakan saja sih gampang. Tapi mengelaborasinya. Nah, untuk menembus ke kekuatan bawah sadar itu, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita harus mampu meyakini bahwa ada satu proses yang disebut dengan mengelaborasi. Mengelaborasikan apa yang kita pikirkan dengan apa yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Luar biasa. Apa ya? Kalau di dalam ilmu hipnoterapi itu memori kita terbuka masuk di wilayah namanya, kalau di pendekatan hipnoterapi itu ada namanya wilayah trans. Nah, orang digali dulu masuk ke wilayah trans. Di wilayah trans itu zonanya zona alfamatik, dalam gelombang alfa. Nah, ketika dimasukin informasi-informasi di dalam dalam kondisi trans tersebut, itu otak kita akan merekod ataupun bukan limbic system, neokorteksnya itu merekod semua yang terdengar. Dan cuman masalahnya tidak semua orang mudah masuk ke wilayah trans itu. Ada yang harus dipaksa, bahkan ada yang dipaksa-paksa diarahkan, itu sangat juga susah. Nah, kalau kita masuk ke wilayah itu dengan cepat, luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dalam bahasa pendekatan teori tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling cepat menembus garis reticular activating system. Garis reticular activating system itu garis yang memisahkan antara alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, permainan Rasulullah itu di sini. Kenapa Rasulullah ditampar, dipukul, tidak membalas? Karena Rasulullah bermainnya bukan di alam sadar, tapi masuk di alam bawah sadar. Ibu bapak, kita diludahin sama orang, kita akan bisa mencium dia, menyayangi dia, kalau kita sudah bisa masuk di alam bawah sadar. Kalau kita main di alam sadar, orang mukul, kita pukul lagi. Kenapa? Karena ini permainan kita. Nah, di kata para ulama, kata para ahli, pembeda antara alam sadar dan alam bawah sadar itu ada satu garis, namanya garis reticular activating system.
Semakin orang bisa menembus garis itu, semakin bagus hidupnya. Maka banyak hal bagaimana caranya kalau masuk bawah sadar itu salah satunya adalah di gelombang alfa. Rasulullah sering mengantarkan kepada kita salah satunya, mohon maaf, ada sunnah kalau sebelum sholat itu tatoyub ya, diberi ke apa namanya, dikasih wangi-wangian. Kemudian kalau ibu bapak sering sholat di Arab ataupun apalagi kalau Ramadan, Ramadan itu kan lagi umrah Ramadan banyak sekali orang-orang Arab. Orang Arab itu senang sekali kalau bulan Ramadan itu berada di tanah suci. Salah satu kebiasaan orang Arab itu suka bawa minyak, kemudian sebelum sholat dikasih ke teman kiri kanannya. Kemudian itu salah satu apa proses untuk menembus garis reticular activating system, dan itu diajarkan oleh Rasul. Salah satunya dengan aromaterapi. Jadi kan gelombang otak kita itu bisa diturunkan dengan panca indera kita. Kalau hidung itu bisa turun juga gelombangnya dari 13 dari sekian hertz turun ke angka di mana zona tersebut adalah zona alfa. Banyak kegiatan-kegiatan praktek yang Rasulullah ajarkan. Nah, kalau dilihat dari kacamata subconscious mind tadi, itu adalah cara Rasul bagaimana menembus garis reticular activating system. Nah, ketika masuk ke wilayah itu, Ibu dan Bapak, itu salah satunya untuk bisa menembus itu melebihi afirmasi yang berkali-kali, kita bisa mengelaborasi. Salah satu proses elaborasi itu mengaktifkan otak kanan kita. Mengelaborasi itu begini, Ibu Bapak, saya kasih tahu misalkan, Ibu tolong hafalkan angka ini 170711945. Gorengan ya, Bu. Tidak mudah. Satu kali saya katakan kepada Ibu 170081945. Rentetan kalimat itu kalau direkod di cara yang afirmasi tadi sangat susah. Tapi kalau saya coba elaborasi, ini pendekatan otak kanan juga. Saya elaborasi gini, Ibu, Bapak, saya akan kasih tahu rentetan angka sampai 8 angka, dan 8 angka itu mewakili hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus tahun 45. Berarti angkanya 170811974. Sekali saya ngomong, Ibu dan Bapak coba sebutkan 8 kalimat 8 angka itu. 170811974 mesti hafal. Kenapa? Karena pendekatannya bukan hanya diafirmasi, tapi ada proses elaborasi. Mengelaborasi apa yang ada, apa informasi-informasi itu dielaborasi dalam kehidupan kita, dicarikan kuncinya, ataupun juga ikatan-ikatannya, dicarikan clue-cluenya, sehingga mampu mengelaborasi ataupun dalam kehidupan kita. Nah, kemampuan kita mengelaborasi ini yang sangat-sangat luar biasa, dan ini yang kita kaji pada pagi hari ini. Nah, setelah runtutannya Ibu Bapak, afirmasi tadi ya minimal 600 kali atau sekian lah. Kemudian ada proses elaborasi yang paling luar biasa adalah masuk ke istilah yang ketiga, yaitu habituasi. Menjadikan karakter, kebiasaan. Kalau sudah sampai pada karakter dan kebiasaan, sudah. Itulah kenikmatan dan keindahan, kepersesuaian antara nilai-nilai yang kita bicarakan, yang kita dengar dalam keseharian kita dan dalam kehidupan kita. Jadi ada afirmasi, ada elaborasi, dan juga ada habituasi. Bagaimana kita memahami bahwa karakter kehidupan kita dalam diri kita itu yang besar tadi, salah satunya harus menggunakan pendekatan itu. Ibu dan Bapak, sekarang masuk pada materi tentang kesyukurannya, yaitu kalau kita afirmasi saja syukur, ya syakur, kemudian ya Allah jadikan aku orang yang bersyukur, terus diafirmasi, capek Ibu dan Bapak. Maka masuklah yang kedua, bagaimana kita mampu mengelaborasinya, dan apalagi kalau langsung sampai pada proses menghabituasinya, menjadikan kebiasaan. Nah, poin yang pertama Ibu dan Bapak dalam The Power of Syukur, dalam proses mengelaborasi tadi, saya silakan dengan mengurai kesyukuran.
Jadi dalam proses mengelaborasi kesyukuran itu, Ibu dan Bapak, kita harus bisa mampu mengurai kesyukuran. Dan ini pernah dikasih bocoran sama Allah. Walaupun memang kalimatnya kalimat negatif, kalimatnya begini di dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau menghitung, kalau engkau melihat, kalau engkau menggali, kalau engkau memikirkan, kalau engkau memperhatikan nikmat Allah, seluruh nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Tapi ini bukan berarti larangan, bukan amar nahi untuk menghitung nikmat. Justru sebaliknya, kita harus bisa mampu menghitung nikmat. Nah, proses elaborasi ini, Ibu dan Bapak, kita harus bisa mengurainya. Kalau kita tidak terbiasa mengurai, maka susah sekali kita menjadi orang-orang yang ada dalam kondisi kesyukuran. Nah, proses mengelaborasi ini adalah kelanjutan dari apa yang kita bahas pada pertemuan awal kemarin yang disilakan dengan Siratal Mustaqim, yaitu kemampuan untuk menikmatkan. Dicari pertemuan kemarin kan yang ditanya Ustaz, bagaimana nih caranya? Apakah hikmahnya? Apakah nikmatnya? Apakah hasil dari proses ini? Nah, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kemampuan untuk mengurai inilah yang harus kita jadikan sebagai tantangan kita. Bagaimana kita dengan proses mengurai syukur ini, berarti kita mengelaborasi syukur di dalam kehidupan keseharian kita. Salah satu Ibu dan Bapak yang proses untuk mengelaborasi dengan mengurainya salah satunya. Misalkan kalau kita sedang diam, sedang diri sendiri, kemudian sedikit merenung. Kita ini siapa, kita di mana, dan kita akan kemana. Maka kita harus bisa mengurai, ya Allah, umur saya itu misalkan umur saya sekarang 50. Berarti coba kita lihat 50 tahun yang lalu sebelum kita hadir ke dunia, itu ada siapa? Itu mesti itu. Karena yaitu orang tua kita. Ya Allah, alhamdulillah. Aku ini adalah manusia yang lahir dari kasih sayang ibu dan ayah kita. Ketika kita, Ibu dan Bapak, mencoba mengelaborasi kondisi kita, maka yang pertama kali akan kita lihat adalah sosok yang menjadikan kita seperti ini. Ibu Bapak, coba kita mengelaborasi, kita mengurai sebelum kita lahir jutaan biji sperma yang terpancar di rahim ibu kita, buah cinta antara orang tua kita. Kita ini Bapak bersaing dengan ribuan bahkan jutaan. Kemudian menelusuri kehidupannya dari sekian juta sperma yang terurai, yang dijadikan cuma satu. Dan Allah di situ bergerak, dijadikannya kita itu yang sukses, yang sampai pada lawannya, sehingga bisa dibuahi. Itu saja kesyukuran yang luar biasa. Jadi kita itu dilahirkan sebelum kita ke dunia, kita sudah memiliki jiwa juara, menjadi jiwa pemenang. Kenapa? Karena sudah bersaing loh dengan jutaan makhluk yang bukan jutaan makhluk ya, dengan jutaan calon makhluk. Dan kita orang yang berhasil masuk kemudian dibuahi. Apa yang bisa kita lihat selanjutnya? Kita masuk dalam rahim ibu kita 9 bulan. Al-Quran menggambarkan wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin ini satu kalimat yang dahsyat sekali. Satu kalimat yang menjadikan kita runtuh semua pikiran dan juga keangkuhan kita kalau kita ingat akan perjuangan ibu dan bapak kita.
9 bulan. Setelah 9 bulan, minimal 2 tahun disusui oleh ibu kita. Setelah itu, akal balik. Setelah akal balik, kemudian apakah kita lepas dari orang tua kita? Tidak. Orang tua kita masih dengan bangganya mengarahkan kita, mendidik kita, menyampaikan kita. Artinya, ibu dan bapak, proses untuk mengelaborasi itu salah satunya kemampuan untuk mengurai tadi. Jadi kalau kita sudah terbiasa berpikir, mengurai apa yang ada dalam kehidupan kita, itulah salah satu pendekatan untuk mengelaborasi dan selanjutnya untuk masuk dalam proses habituasi menjadi habit, menjadi kebiasaan. Itu kalau kita mengurai dari sisi kehidupan misalkan. Kemudian yang kedua, salah satu contoh mengelaborasi begini. Ibu bapak pagi hari ini kita makan sarapan. Kalau di Tasik biasanya tutug oncom, ya kan? Makan ataupun bubur lah. Nasi tutug oncom ataupun bubur. Pernahkah kita berpikir, ya Allah, ini bubur itu sebelum sampai ke hadapan saya, itu melalui proses yang sangat-sangat luar biasa. Bubur itu sebelumnya dicuci oleh pedagangnya. Kemudian ini di karungan ku pedagang beras. Setelah pedagang beras kemudian masuk di tangan orang yang ngeheler ataupun bahasa Sundanya mengheler. Dia heler, asalnya gabah, dari gabah jadi beras. Sebelum jadi gabah itu pohon padi, berarti di situ ada para petani. Sebelum petani di situ ada penjual benih. Sebelum benih ada yang menggarap sawah. Jadi sekedar melihat bubur saja kita bisa mengelaborasi, kita bisa melihat runtutan itu semuanya. Nah, ibu bapak, yang saya maksud kemampuan untuk mengurai yang harus kita siapkan ini kemampuan ini. Dalam kenegaraan misalkan sekarang alhamdulillah negara kita ini sudah sedemikian rupa, kita punya presiden ke-8, sebelumnya ada presiden ke-7, kerja 10 tahun itu kan luar biasa. Sebelumnya pula ada presiden ke-6, dia kerja 10 tahun. Luar biasa sekali. Kemudian sebelumnya juga ada beberapa nama-nama besar dan itu patut kita apresiasi dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan Bung Karno dalam menegakkan NKRI, bagaimana perjuangan Pak Soeharto sekian puluh tahun, bagaimana perjuangan Pak Habibie, bagaimana perjuangan Megawati, kemudian Gus Dur, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Pak Jokowi, kemudian juga yang sekarang yaitu Pak Prabowo. Sedemikian perjalanan kita itu luar biasa, terus seok-seok dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, terus Indonesia Baru sampai sekarang, subhanallah. Ini perjalanan yang sangat luar biasa. Semakin kita terbiasa untuk berpikir dan mengelaborasi seperti itu, mengurai keseluruhan, maka kita akan merasakan sesuatu hal yang luar biasa. Salah satu hal yang negatif misalkan, ibu bapak, kalaupun kita ditipu oleh orang misalkan, saya tuh ditipu, ini anak tuh saya besarkan, saya dekat sekali sama orang, ujung-ujungnya menipu. Kalau sudah kita terbiasa mengurai ibu dan bapak, kita akan tidak hanya sakit hati yang masuk di dalam dada kita, tapi kita pun akan dikasih gambaran alternatif lain. Misalkan ya, oh dia itu sebegitu butuhnya sama uang ya, sehingga pertemanan ataupun juga kejujuran dia hancurkan seketika. Subhanallah, kita alhamdulillah tidak seperti itu. Artinya
Ada proses ke alternatif cara berpikir yang lebih luas. Nah, itu cara mengurai dan juga cara mengelaborasi sesuatu hal yang ada dalam kehidupan kita. Maka ketika terjadi masalah, tidak langsung mensikapinya secara reaktif dan juga reaksinya adalah reaksi negatif, alias marah, mengeluh, sakit hati, menyalahkan orang. Tidak. Tapi terus dielaborasi, dilihat, subhanallah. Semua yang terjadi, Ibu dan Bapak, tidak ada yang percuma. Dan ingat Allah menggambarkan dalam ayat yang agung. Apa? La ta'khuduhu la ya'khuduhu sinatun wala naum. Terkedip dengan ngantuk saja Allah tidak. Wala naum, dan tidak tidur. Artinya Allah tuh ada loh. Kalaupun kita sakit hati itu dari Allah. Kalaupun kita tersinggung, ingat tersinggung itu dari Allah. Kalaupun kita hal-hal yang negatif, ingat itu dari Allah. Allah itu tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Itu semua adalah rekayasa ataupun juga arahan, skenario dari siapa? Dari Allah, bukan dari siapapun. Maka itu yang menurut saya itu yang dirasakan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak marah ketika diludahin? Rasulullah itu tidak melihat pandangan kasat mata saja, dia melihat bisa keluar, bisa masuk dalam subconscious mind. Bu, Pak, Rasulullah datang ke sebuah kampung, dilemparin. Rasulullah didatangi oleh Jibril. Ya Rasul, berdoa, aku akan ratakan mereka dengan tanah. Apa kata Rasul? Jangan, Jibril. Mereka itu tidak tahu kalau aku ini benar. Mereka itu tidak tahu kalau aku itu jujur. Mereka tidak tahu kalau aku itu akan membawa mereka. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Mereka melempari saya dengan batu itu karena bukan mereka benci, tapi karena mereka tidak tahu. Subhanallah. Coba Ibu dan Bapak, bayangkan kuat nggak kita bisa melakukan seperti yang dilakukan Rasul. Kita tidak akan kuat kalau kita main di alam sadar saja. Maka harus masuk dalam proses alam bawah sadar, dan salah satu pendekatannya terbiasa untuk mengelaborasi apa yang ada dalam diri kita sehingga kita masuk dalam kebiasaan subconscious mind tadi, alam bawah sadar. Terus apapun yang terjadi, dari sakit, misalkan sakit pun terus dilihat ujung-ujungnya Ibu dan Bapak, kalaupun kita sakit, syukur, alhamdulillah ya Allah saya sakit kan dua. Pertama, dihapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, dikabulkan doa-doa kita. Jadi doanya ketika Allah menjadikan kita sakit, Allah jadikan kita ini ada proses pengkabulan doa. Maka berdoalah terus, berdoa. Yang kedua, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis menggambarkan zusyukin hanya sakit karena karena cucuk gitu kan, karena jarum. Itu tidak berlewat begitu saja kecuali dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kena masalah ini darahnya keluar karena jarum saja, kata Allah, itu mengurangi dosa. Apalagi tabrakan, apalagi jatuh dari bangunan, apalagi penyakit A B C D, semua itu Allah tidak diam. Allah memberikan formula, Allah memberikan mukobilnya yang luar biasa, dihapuskan dosa-dosa kita, kemudian dikabulkan semua permintaan kita. Artinya Ibu dan Bapak, dengan proses mampu mengelaborasi tadi, mampu mengurai nikmat, dan itu akan menjadi sebuah talenta yang akan lebih menjadikan kita orang-orang yang syukur. Itu pertama, mampu mengurai. Yang kedua Ibu dan Bapak, poinnya adalah ketika kita sudah tahu tools-nya, maka langsunglah fokus kepada keharusan hidup kita. Keharusan hidup kita adalah ada dalam kondisi bahagia. Nah, ini yang kemudian disebut dengan konsep the honesty ataupun the happiness. Konsep ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Abu Bakar idhuma fil ghar, ketika berada di gua Sur, ya. Di Jabal Sur itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Abu Bakar yang tadinya gemeteran, Abu Bakar yang tadinya tidak nyaman. Rasulullah hanya mengatakan la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Ibu bapak, saya pernah baca
bahwa yang disebut dengan the honesty, ada sebuah seminar internasional di Harvard University, isinya adalah apa yang disebut dengan the honesty. Ternyata honesty itu adalah ketika tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Subhanallah. Tahun 2002 kalau nggak salah saya baca artikel itu. Ketika membacanya saya meneteskan air mata. Kenapa? Rasulullah 14 abad yang lalu sudah mengajari kita kepada Abu Bakar, irhumul fil humur, kata Al-Quran. Apa yang Rasulullah katakan? La takhaf, la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Takut karena apapun. Ya Allah, saya takut bisnis saya tidak berhasil. Nggak boleh ada rasa takut. Ya Allah, saya takut anak saya tidak sukses. Nggak boleh. Semua rasa takut bimutlaqil kalimat la takhaf. Jangan takut, wala tahzan. Jangan bersedih. Ini konsep kebahagiaan. Jadi poinnya adalah kita ini harus terus bahagia. Kalau kita sampaikan Ibu dan Bapak, ada 3 hal atau kalau bahasa modern Arabnya tilkalaat. Ada tiga la. La yang pertama adalah la taghdab, jangan marah. Yang kedua la takhaf, jangan takut. Dan yang ketiga la tahzan, jangan sedih. 3 la ini Ibu dan Bapak itu harus kita habiskan. Kenapa? Karena kita ingin memunculkan satu energi yang disebut dengan bahagia. Dimanapun kita, siapapun kita, dengan apapun kita hidup, dimanapun kita hidup, tetap kita harus bahagia. Ya Allah, saya tuh tidak bahagia. Kenapa? Penyebabnya karena suami saya bla 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 bla. Tidak. Pun ketika Allah takdirkan kita untuk bersama dengan suami kita yang seperti ini bla bla bla, kita harus tetap bahagia. Salah satunya apa? La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Allah bersama kita. Jadi, Ibu dan Bapak, posisi kebahagiaan ini akan mengarahkan kita untuk tidak pernah marah, tidak pernah takut, dan tidak pernah bersedih. Itu 3 hal yang harus kita senantiasa adakan. Dan Rasulullah kan pernah ditanya, ya Rasul, Islam itu kan luas. Fama huwa kanzul Islam. Apa sih mutiara Islam? Apa kata Rasulullah? Kanzul Islam, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Mutiara Islam itu 3. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Intinya 1. La taghdab, jangan marah. Jadi kalau kita marah-marah Ibu dan Bapak, berarti itu tidak Islami. Maka kalau ada orang yang berdakwah, ilallah, takbir, Allahu Akbar, tapi isinya marah-marah, itu bukan Islam. Ibu dan Bapak, kita harus ingatkan ke generasi kita. Jangan terbawa arus. Islam itu tidak pernah marah. Jadi kalau ada yang menggunakan amarah untuk dakwah Islamiyah, itu sudah tidak benar. Jauhi itu bukan Islam. Bahkan kalau bahasa Sundanya, katakan ke dia, hari akan di mana diajar Islam juga itu. Islam pakai bom keluar, itu Islam jihad. Kemudian Islam itu pakai mic, kemudian jelek-jelekan orang lain, jelek-jelekan pemimpin kita. Allahu Akbar. Dari mana Islam kayak begitu? Itu Islam yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, kata Rasulullah, kanzul Islam. Kanzul itu mutiara. Mutiara Islam itu la taghdab, la taghdab, la taghdab. Mutiara Islam itu jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maka Ibu Bapak, berbahagialah kalau Ibu Bapak termasuk orang yang suka atau susah marah. Itu harus kita syukuri. Itu tandanya Allah kasih jalan yang luar biasa untuk hidup kita. Kalau kita terpaksa, abi teh orang-orang jadi orang yang gampang marah, itu kita harus ada treatment, ya kan? Berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? La taghdab, jangan marah. Apapun alasannya. Ustaz, saya tuh benar, dia yang salah. Wajar kalau saya marah. Boleh Ibu dan Bapak. Cuman marah itu bukan satu-satunya teori, bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Dan lebih bagus kata Rasulullah, la taghdab, jangan gunakan marah untuk menyelesaikan masalah. Banyak hal yang bisa kita lakukan selain marah. La taghdab. Kemudian la takhaf, jangan takut karena apapun. La tahzan, jangan bersedih. Maka kalau kita tidak marah, tidak takut, dan juga tidak sedih, maka positioningnya dalam Al-Quran digambarkan, itulah waliullah. Ala anna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Jadi orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah itu, dia tidak pernah takut,
dia tidak pernah sedih, dia tidak pernah marah, dan dia selalu senantiasa ada dalam kebahagiaan. Itulah contoh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang luar biasanya Ibu dan Bapak, Rasulullah mengajarkan bukan hanya tidak marah, bukan hanya tidak takut dan tidak sedih, tapi marah sesuatu yang biasanya memancing marah itu dilawan dengan apa? Dengan cinta. Allahu Akbar. Ini Ibu dan Bapak, materi ataupun juga substansi dari majelis kita yang disebut dengan majelis cinta. Mungkin saya ngikutin oleh Kang Iwan ataupun juga Kang Ule sama Kang Atai. Ibu dan Bapak, jadi salah satu di antaranya selain kita tidak marah, selain kita tidak pernah takut dan tidak pernah sedih, ketika ada orang yang datang yang memarahi kita, yang membuat kita bisa marah, kita tidak lakukan dengan marah, malah dilawan dengan apa? Dengan cinta. Nah, ini poinnya yang luar biasa. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang melempari kita dengan hal yang negatif ataupun tidak baik. Itu akhlak Islam. Akhlak Islam adalah memberikan sesuatu hal yang ada dalam lingkup cinta, walaupun yang dia berikan adalah hal-hal yang tidak baik. Kalaupun mereka memberikan satu hal yang tidak nyaman bagi kita, tetap Rasulullah mengajarkan kepada kita, kita berikan, kita pancarkan sesuatu hal yang sangat-sangat baik. Dan saya yakin, Ibu dan Bapak di majelis yang lain sudah banyak dibahas tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah masuk masjid dari rumahnya, jalannya jalan umum, masuk ke masjid, diludahin. Apakah Rasulullah membalas? Ibu Bapak, saya yakin Ibu Bapak sudah tahu bagaimana ceritanya. Cuman kadang-kadang, Bu, Pak, kalau kita mau masuk masjid, diludahin oleh tetangga kita. Kita apa yang akan kita lakukan? Padahal sudah tahu. Rasulullah itu mencontohkan seperti tadi. Nah, berat sih memang. Kalau kita main di alam sadar, maka mari kita masuk ke zona lain, Ibu dan Bapak. Itu yang disilakan dengan subconscious mind. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengelaborasi, kemudian fokuslah kepada kondisi kebahagiaan. Masuk dalam suasana kebahagiaan, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, selalu kita bahagia. Yang terakhir, Ibu dan Bapak, untuk melanjutkan bagaimana agar kita bisa membiasakan diri dalam kondisi kesyukuran. Yang pertama tadi adalah mengurainya untuk proses elaborasi. Kemudian yang kedua, bahagialah kita, jangan marah. Tagline yang rel yang harus kita persiapkan. Dan yang ketiga adalah apa yang kita pikirkan harus dituliskan. Ibu dan Bapak, mohon maaf sekali. Saya menggunakan pendekatan ini dan saya sudah praktekkan. Ceritanya di dalam pengantar buku The Power of Syukur ini, di pengantar pertama, saya gambarkan tentang sebuah kejadian. Saya pada waktu itu sedang ada masalah di kantor. Kemudian tidak kurang dari 13 karyawan bersama-sama dengan saya, dan saya yakin pada waktu itu lagi sangat-sangat kredit, uang lagi bermasalah, kebijakan waktu itu kan dunia perhotelan dan juga tiketing, itu lagi banyak masalah. Saya terbayang ketika saya masuk dalam kondisi rapat bersama teman-teman karyawan itu, kalau saya kasih kesempatan, semua mengeluh, ini kok begini, semuanya. Saya yakin itu. Saya kumpulin semuanya, saya masih ingat itu, saya bawa kertas kosong, jumlahnya 13, saya kasih ke teman-teman karyawan. Kemudian saya bagikan, ketika dibagikan, suruh pegang dan nulis. Saya suruh gini, coba kita tuliskan 10 materi yang kita bisa bersyukur dengannya. 10 hal yang bisa kita syukuri. Subhanallah. Ibu dan Bapak bayangkan, ketika kita datang mau demo, ketika kita datang mau mengeksplor bahwa ini kok begini, harus begini, itu semua dicoba saya hilangkan, gantikan dengan kita datang coba tuliskan 10 hal yang bisa kita syukuri. Itu beratnya minta ampun ya kan? Tapi alhamdulillah karena memang suasananya memang masuk, berusaha semaksimal mungkin. Ada yang setengah jam, ada yang 15 menit, terus sampai 10.
Kemudian setelah saya kumpulin dan itu saya baca satu persatu dari keseluruhannya Ibu Bapak, saya baca alhamdulillah 75% berusaha semaksimal mungkin. Apa yang terjadi? Itu jam 9 pagi. Jam 12 pagi, jam 12 siang, saya mendapatkan banyak berita bagus dari kolega-kolega kita semua dan banyak masalah-masalah menjadi terselesaikan. Dan saya sampaikan kepada teman-teman, ini boleh jadi. Dan saya yakin pasti bahwa kebaikan jam 12 ini, karena jam 9 tadi, kita berupaya semaksimal mungkin menuliskan hal-hal yang baik saja. Ibu dan Bapak, maka kalau dalam PSBB The Power of Syukur, biasanya nanti bulan suci Ramadan, selama 1 bulan penuh kita bikin training eh, apa eh, namanya PSBB The Power of Syukur yang memang dari buku The Power of Syukur ini dari sejak pertama kali kita bikin kegiatan itu. Salah satu kegiatannya adalah menuliskan. Dan kalau ibu dan bapak mau mencoba, coba saja. Setiap hari sebelum apa-apa tuliskan 10 saja, 10 hal yang bisa disyukuri. Ya Allah, alhamdulillah kemarin saya jualan, ada tetangga saya beli alhamdulillah saya senang tulis. Alhamdulillah ya Allah, kemarin saya dapat SMS dari anak saya di luar negeri, bla 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 bla. Alhamdulillah ya Allah, kemarin saya dapat SMS dari anak saya di pesantren. Itu kan menyenangkan, ditulis saja. Setiap hari tidak kurang dari 10 hal yang bisa kita tuliskan. Apa yang terjadi? Kehidupan ibu dan bapak akan berubah total. Kenapa? Salah satunya adalah menuliskan. Jadi mohon maaf, kalaupun nggak bisa menulis pakai kalam, nggak apa-apa pakai gadget ya kan, kasihlah. Biasanya saya suka menyiapkan satu nomor untuk nge-save. Kalau ada ide atau apa, saya selalu sampaikan ke nomor tersebut dan itu bisa dibuka ulang. Artinya ibu dan bapak, poin yang ingin saya sampaikan adalah untuk kita bisa menjadikan orang yang memanfaatkan the power of syukur dan ada dalam kehidupan kita, biasalah dan bisakanlah untuk menuliskan. Berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa menuliskan sesuatu. Jadi jangan lupa. Bahkan kalau yang biasa di komputer, sebelum buka komputer itu tuliskan. Biasanya di komputer saya ada satu bukan folder ya, di layar itu dituliskan di situ lembaran syukurku. Itu buka sebelum melaksanakan yang lain, lembaran syukur. Tulis apa saja. Nggak usah susah-susah, apa yang ada dalam kehidupan kita dituliskan. Itu 5 ataupun 10, itu yang bisa kita rasakan. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi dan sama-sama terus menggulirkan keharusan kita untuk menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa bisa bersyukur. 3 poin yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Pertama adalah berusaha untuk mengurai kesyukuran, mengelaborasi semua yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian yang kedua, bahagialah, jangan marah, dan marah dibalas dengan cinta. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menuliskannya. Kang Iwan, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan saya kembalikan mudah-mudahan ada diskusi ataupun juga pertanyaan yang disampaikan, silahkan kita bahas bersama. Demikian Ibu dan Bapak, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, dahsyat sekali materi dari Pak Kiai. Saya kira pekan lalu itu saya sudah mendapatkan materi yang luar biasa, powerfulnya. Hari ini ternyata semakin powerful, energi itu semakin besar dan semakin clear pula apa metodologi yang Pak Kiai tawarkan bagi jamaah, khususnya jamaah Majelis Cinta yang dirahmati Allah, agar bisa akhirnya lebih bersyukur, karena ternyata bersyukur itu membuat hidup akan bahagia. Subhanallah, luar biasa. Jadi Pak Kiai, kita undang jamaah, ibu, bapak, sahabat-sahabat yang ingin bertanya kepada Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum. Ya, mohon apabila ada bagi yang mau bertanya, boleh silakan langsung mengangkat tangan atau bisa di kolom chat. Assalamualaikum.
Boleh bertanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu sambil nunggu Pak Iwan ya. Apa apa, Pak Iya. Hendy bisa diambil alih. Oke, Silakan, Pak. Ibu, jazakallah Ibu. Ustadz atas jazakallah atas materinya hari ini sangat memberikan manfaat yang banyak ya. Yang perlu saya tanyakan ini Ustadz, kalau misalnya tadi kan disinggung nih, misalnya kita mendapati orang yang memusuhi kita atau misalnya tidak sesuai lah ya dengan keinginan ataupun sesuatu yang kita kehendaki nih misalnya gitu ya, orang tersebut misalnya melakukan hal-hal yang buruk lah terhadap kita. Nah, gimana tadi kalau mencontoh dari Rasul itu kan selalu beliau memberikan suri toladan ke kita, tidak pernah membalas gitu ya Ustadz, selalu memberikan yang baik, terus mendoakan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, terkadang gitu ya Ustadz, kita menemui orang juga kan perlu kita melakukan amar ma'ruf gitu, gitu kan Ustadz. Nah, gimana kita, apakah hanya berdoa saja, mendoakan saja, atau perlu memberikan tadi Ustadz amar ma'ruf, memberikan pemahaman, atau terkadang dalam tanda kutip kayak jadi balas dendam dalam hati saya gitu ya. Nah itu gimana korelasi itu Ustadz antara mendapatkan tadi ya hal-hal yang buruk dan sebagainya dengan mendoakan, bersyukur, dan amar ma'rufnya itu Ustadz. Terima kasih Ustadz, jazakallah. Baik, langsung Pak Hendy ya. Mohon maaf Ibu, siapa dari mana? Ibu Rini Dari tadi ya? Tangsel Ibu. Iya. Ibu Rini dari Tangsel, Ustaz. Silakan. Boleh. Baik, terima kasih Ibu Rini dari Tangerang. Memang problem utama kita terkadang bahkan ini menjadi sebuah masalah yang kadang-kadang kita ambigu ketika dibenturkan antara spirit kita untuk memancarkan cinta, memancarkan kebaikan, kemudian juga tidak marah dengan tantangan amar ma'ruf. Amar ma'ruf nahi munkar, Ibu dan Bapak, ini adalah sebuah gerakan, sebuah kegiatan yang memang tidak boleh ataupun juga tidak bisa dilakukan dengan mengeksplor sendiri. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah amar ma'ruf nahi munkar itu tidak berdiri sendiri. Ada toolsnya ataupun juga ada caranya, ada tata kelolanya yang juga harus memenuhi syarat. Banyak hal, salah satu diantaranya misalkan kan kalau ngambil dari hadis itu man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Kalau kita melihat sesuatu hal yang munkar itu robahlah dengan tangan kita. Kemudian dengan lisan, kemudian yang ketiga dengan hati. Nah ini menggambarkan bahwa ada step-step yang bisa kita lakukan. Di mana posisi nyaman kita, di mana posisi kita maslahat. Jangan sampai kita tidak punya tidak punya kemampuan untuk melakukan yughayyir biyadi, sementara kita modal nekat. Apa yang terjadi? Maka bukan amar ma'ruf yang terjadi. Yang terjadi adalah benturan yang sangat-sangat luar biasa. Ini yang terkadang kalimat menghipnosis orang-orang Islam ataupun juga orang-orang para dai bahkan untuk menghancurkan pemahaman tentang kebaikan bersama. Ini yang juga kalau dilihat secara global ya, ataupun juga secara konsep kenegaraan misalkan. Nah, kalau dalam kondisi pribadi, Ibu dan Bapak, kalau sudah kita biasa mengeksplor, kita misalkan saya tuh bisa ngatakan ke orang tersebut nah itu tidak baik. Tapi kalau kita tahu bahwa bagaimana fisiologi anak tersebut kalau dengan keras begitu, itu efeknya akan seperti apa? Maka muncullah yang kedua, cara yang lebih elegan. Kalaupun masih mentok, Allah masih kasih sesuatu gambaran yang lain. Dengan apa? Dengan lisan, dengan hati kita, dengan mendoakan dia. Jadi benturan itu, Ibu dan Bapak, yang paling penting ya, benturan itu memang harus agak dijaga.
Maka Al-Quran menggunakan kalimat apa? Al-kaziminal ghaidh. Lihat dalam surat Al-Imran 133, 134. Orang-orang yang bertakwa itu adalah pertama alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, the power of giving. Yang kedua, wal kaziminal ghaidh. Kazim itu apa? Kazim itu mengekang. Jadi amarah itu tidak boleh dilepaskan. Amarah terhadap siapapun dan apapun tidak boleh dilepaskan. Kita harus kazim, kita harus betul-betul mengekang. Bahkan saya pernah baca ada buku kecil dikarang oleh seorang dokter dari Korea dan dia bisa berbahasa Indonesia. Dan kebetulan pernah umroh juga dengan kita. Saya bilang sama dokter itu, dok, itu ilmunya ataupun juga ayatnya saya sudah hafal sejak saya masih aliyah, tapi prakteknya saya baru dapatkan dari buku dokter ini. Jadi buku ini menggambarkan ibu bapak, semakin orang banyak stres, semakin umurnya panjang. Kenapa? Karena bisa mengelaborasi kasus, bisa mengelaborasi sesuatu. Jadi kalau ada masalah, dia proses, dia upayakan, dan dengan pendekatan kaziminal ghaidh, mengekang amarah, tidak pernah meledak-ledak, tidak pernah menyalahkan orang, tidak pernah sakit hati, tidak pernah marah. Itu ternyata kata dokter, kata buku tersebut sehat. Dan memang Allah tidak pernah salah dalam memberikan formula. Kalimat kaziminal ghaidh, orang yang bisa mengekang amarah, maka orang itu akan sehat. Aliran darahnya akan lancar. Maka mohon maaf kalau ibu dan bapak sering menjadi masalah dalam hal-hal tersebut, coba kita bisa bermuhasabah. Salah satunya adalah dengan itu. Marah itu memang harus kita jaga dan hati-hati sekali. Kalimat dalam hadis itu al-indal ghadab. Ketika marah, setan, jin, iblis itu masuk tuh berpeleton-peleton ke dalam diri kita. Masuknya di mana? Dalam aliran darah kita. Jadi aliran darah kita itu dipenuhi oleh setan. Kenapa? Kalau kita selalu al-ghadab, selalu marah. Maka ingin saya sampaikan kepada ibu, apapun yang terjadi, seperti apapun, yang jelas pemahaman ataupun juga pendekatan marah itu bukan pendekatan yang paling baik. Jadi kalaupun mau menyampaikan, sampaikan juga dengan kebaikan, sampaikan dengan hal-hal yang nyaman. Artinya ada proses bagaimana kita memilih kata-kata yang baik. Kemudian kalau kita ingin amannya ya jangan marah. Jadi kalaupun amar ma'ruf itu kita yakini bukan satu-satunya menyampaikan dengan marah. Jadi amar itu kan artinya amar itu memerintahkan al-ma'ruf, kebaikan. Jadi memerintahkan kebaikan itu bukan dengan amarah. Jadi amar ma'ruf itu bukan marah. Amar ma'ruf itu memerintahkan kebaikan. Dan metodenya ada bisa dengan marah, dengan tidak marah. Rasulullah mengajarkan dengan tidak marah. Maka kita harus ambil ini yang tidak marah. Nah, apapun yang terjadi, kalau pendekatannya pakai marah, itu jelas tidak diperbolehkan dan tidak baik. Maka masuklah kita dalam kondisi bagaimana kita bisa menjaga diri kita untuk terjaga dan terjauhkan dari marah. Ustadz, bagaimana ya caranya untuk kita terhindar dari marah? Rasulullah menggambarkan ibu dan bapak, pertama, kalau kita marah, fal yuharrik, kata Rasulullah, bergerak. Jadi kalau marah itu jangan diam, Bu. Diam saja, itu marahnya tambah luar biasa. Kenapa? Karena indal ghadab itu simpul-simpul darah kita dikuasai oleh setan sehingga meledak. Maka bergeraklah. Maka kalau menghindar itu bagus. Kenapa? Fal yuharrik, kata Rasulullah, bergerak. Yang kedua, fal yatawaddo, wudu. Ambil hidroterapi dengan wudu. Kemudian yang ketiga, fal yusalli, salat. Bergerak, wudu, kemudian sholat, itu akan menghilangkan amarah. Jadi saya ingin menekankan kepada Bu Rini ya, tentang amar ma'ruf ini adalah memerintahkan kebaikan, tapi bukan satu-satunya dengan amarah. Amarah itu sekian dari metode yang digunakan, dan saya lebih cenderung jangan gunakan itu. Jangan tergiur kalau ada orang yang menggunakan pendekatan dakwah dengan marah ataupun juga pendekatan yang lain. Kita mudah-mudahan terbebas dari kebiasaan, bahkan terbebas dari anggapan bahwa marah itu tidak apa-apa. Kita hilangkan mudah-mudahan. Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Iwan ataupun Pak Hendi. Halo, Pak Iwan? Pak Iwan belum masuk, Ustaz. Belum masuk ya. Sudah, Pak Hendi lanjutan. Siap. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk jawabannya dari pertanyaan Ibu Rini tadi ya.
Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang tadi beliau tanyakan. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Aisyah. Saya bacakan saja. Pak Ustadz, apakah yang terjadi dalam hidup kita itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan? Itu pertanyaan dari Ibu Aisyah. Silakan Ustadz untuk dijawab. Baik, terima kasih Ibu Aisyah. Sesuatu yang terjadi itu yang jelas adalah yang diatur oleh Allah. Itu yang bedanya umat Islam dengan umat yang non-Islam ya. Bahwa sesuatu yang terjadi itu adalah merupakan sesuatu yang memang diaturkan oleh Allah. Cuman kan problemnya kita tidak tahu Allah itu memberikan kita kesempatan ataupun juga akan seperti apa. Maka di sini dipolakan. Di dalam sejarah Islam itu banyak sekali pemahaman-pemahaman untuk memposisikan ini. Ada kaum Qadariyah, ada kaum sebelumnya Mu'tazilah, kemudian juga banyak friksi-friksi yang memang berpikir tentang hal tersebut. Nah, cuman yang paling baik kalau menurut saya Ibu Aisyah, bahwa apa yang terjadi dalam diri kita ini adalah yang terbaik dari Allah. Walaupun terkadang kita tidak nyaman, walaupun kita berat sekali ini, ya Allah kok begini, kita harus yakin bahwa ini yang terbaik dari Allah. Pertama adalah ini adalah skenario Allah, yang kedua ini adalah skenario yang terbaik. Yang konfort dengan apa yang kita bicarakan tadi, kita harus sampai pada dua pemahaman tadi. Pertama adalah ini yang diatur Allah, yang kedua ini yang terbaik dari Allah. Nah, biasanya saya menjelaskan ini dengan pendekatan tafsir dalam surat Al-Kahfi. Itu panjang sekali dari ayat berapa ya, 60 sekian sampai 80 sekian. Ceritanya Nabi Khidir dan juga Nabi Musa, ya kan? Nabi Musa protes karena Khidir jangan protes, kan dikasih tahu oleh Allah. Ternyata semua yang diprotes oleh Nabi Musa ketika dikasih tahu apa yang terbaik, ternyata kata Musa, oh iya ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan gambarkan tentang cerita Nabi Khidir dan juga Nabi Musa ini. Intinya adalah bahwa sesuatu hal yang terjadi itu yang terbaik dari Allah. Nah, pendekatan kalau tadi metode subconscious mind itu Ibu Aisyah, tahun 2000 itu ada seorang dari orang Australia, dia bikin film dokumenter dan dibukukan juga, bukunya bestseller internasional, namanya Rhonda Byrne, pernah dengar ya? Bukunya itu The Secret. Dari filmnya, dari film itu memunculkan satu teorinya The Law of Attraction, hukum tarik menarik. Hukum tarik menarik itu apa? Kalau kita berpikir A, mesti A yang terjadi. Kalau kita berpikir B, B yang terjadi. Itu hukum alam. Jadi kata Rhonda Byrne, Bu, the law of attraction itu sama halnya dengan hukum gravitasi bumi. Misalkan saya punya barang ini, saya simpan, saya tidak pegang, kemudian disimpankan, kemudian apa? Jatuh. Nah, barang ini jatuh ke bawah. Semua kita mengatakan, kenapa ini barang jatuh? Karena ada daya gravitasi bumi, ya kan? Itu merupakan sebuah keharusan, memang demikian. Begitupun the law of attraction. Kalau ibu berpikir A, maka A yang terjadi. Kalau ibu berpikir B, maka B yang terjadi. Dan ingat, dalam subconscious mind itu, alam bawah sadar kita tidak merekon kalimat negasi. Kalimat negasi itu misalkan, jangan marah, ataupun juga jangan bandel. Dalam pikiran kita, dalam memori bawah sadar kita merekod apa? Bandelnya, jangannya nggak ada. Sering kita lihat kan kalau lagi perjalanan, salah satu di antara iklan, jangan lihat kiri, gitu kan? Apa yang kita lakukan ketika membaca itu? Mesti lewat ke situ dan lihat ke sebelah kiri. Jadi alam bawah sadar itu tidak paham dengan hal-hal negatif, dan itu yang terekam. Jadi kalau kita misalkan jangan miskin, yang terjadi apa? Miskin. Maka bagaimana caranya? Adalah munculkan kekayaan, kebahagiaan. Coba ibu dan bapak bayangkan dari tadi yang kita bahas, gitu kan? Apa yang terjadi? Cinta, kedamaian. Islam itu menarasikan pertama kedamaian. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Kedamaian. Jadi kalau ada orang yang mengajak Islam tapi dengan tidak kedamaian, bukan Islam.
kedamaian. Kemudian jangan marah, jangan takut, jangan sedih. Seluruh yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah semuanya nilai-nilai kebaikan, menenangkan, menyamankan, membahagiakan. Artinya itu adalah energi positif. Sesuatu hal yang sangat-sangat positif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Islam mengarahkan begitu. Dan dari pendekatan inilah saya sampai pada pertanyaan Ibu Aisyah tadi, saya yakin mengikuti pendapat ataupun juga arahan tadi, memang apa yang kita katakan itu yang terjadi dalam diri kita. Bu Aisyah, saya sering kalau dalam pengajian saya tanya ke ibu-ibu begini, Ibu dan Bapak seneng ataupun juga pingin nggak ke Mekah? Pengen, mau, punya uangnya? Enggak. Nah, itu salah satu kesalahan. Kenapa? Kita berpikir bahwa saya nggak punya uang, maka sampai kapanpun tidak akan pernah berangkat umroh. Nah, saya selalu robah, Ibu dan Bapak coba dari sekarang robah ketika ditanya, Ibu mau umroh? Mau. Punya uangnya? Punya, insya Allah. Walaupun kita tidak pegang uang, walaupun kita tidak terbayang dari mana dan seperti apa. Yang jelas kita harus bisa menembus itu. Kenapa? Ada the law of attraction tadi. Dan yakin Ibu dan Bapak, kalau kita memantaskan diri kita menjadi orang yang bisa dan mampu untuk memiliki, maka apa yang terjadi itu betul. Teori ini, Ibu, membenarkan kata-kata Bang Rhoma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Karena yang miskin bangun tidur tuh mikirnya, mengeluh terus. Yang kaya, bagaimana saya omset menambah, bagaimana saya lebih kaya lagi. Terus orang yang mindsetnya berpikir kaya, kemudian orang yang mindsetnya berpikir miskin, akan terjadi apa yang terjadi. Ibu dan Bapak, dari pertanyaan Ibu Aisyah inilah sampai pada satu titik yang luar biasa, kesimpulan dari the power of syukur. Apa jadinya kalau kita setiap hari, setiap saat kita menyibukkan diri dalam hal-hal yang bisa kita syukuri? Allahu Akbar. Maka pantas kalau grand teorinya, kata Allah dalam surat Ibrahim 7:1 ya, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidanna. Jadi pikirkan kita tentang kesyukuran, itu yang akan kita dapatkan kalau menggunakan pendekatan teori the law of attraction tadi. Karena kita selalu berpikir syukur, bagaimana kita bisa mengelaborasi, bagaimana kita bisa mengurainya, kemudian bagaimana kita membahagiakan diri, kemudian apalagi kita menuliskannya. Apa yang terjadi? Kaya kita, bertambah kita. Maka Ibu dan Bapak, itu semua sudah ada di hadapan kita. Apakah kalau bahasa Al-Quran, ashkur am afkur? Apakah kita mau bersyukur ataukah sebaliknya? Maka mari kita kuatkan untuk bisa terus mengelaborasi kesyukuran kita dengan mengurainya, kemudian pertahankan kita dalam kebahagiaan apapun yang terjadi, selalu dan senantiasa bahagia. Dan yang ketiga tambahannya adalah berusaha untuk menuliskannya. Itu mungkin Ibu Aisyah yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan tersebut. Silakan saya kembalikan Pak Hendy ataupun Pak Iwan. Iya, Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz uraiannya hari ini banyak ilmu. Kang Atta ini. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf juga Pak Jamal dan Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Mas Iwan kelihatannya ada sedikit kendala teknis, jadi saya bantu sedikit. Terima kasih untuk kajian hari ini. Sangat insightful seperti biasa, banyak ilmu, banyak keberkahan hari ini Pak Ustadz. Amin. Maaf juga pada jamaah yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Insya Allah nanti hari Sabtu depan kita jumpa lagi dengan Ustadz Zainal Rafiq untuk membahas the power of syukur selanjutnya yang masih panjang, masih banyak ilmu yang harus kita dapatkan. Amin. Karena keterbatasan waktu hari ini, mohon izin untuk kita berdoa untuk keberkahan yang kita awali untuk hari ini dengan muhasabah juga sekaligus dengan doa penutup majelis mungkin. Terima kasih banyak kepada para jamaah, Pak Ustadz juga untuk ikut hadir di kajian ini. Besok insya Allah akan ada kajian dari Ustadz Lutfi Mubarak yang setiap jadi penuh insight dan penuh ilmu yang akan silakan Ustadz. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih Kang Atai, Kang Iwan, Kang Ule, dan juga kawan-kawan. Alhamdulillah Ibu Pak, pagi hari ini kita bisa merasakan aura dan suasana yang sangat-sangat membuat
ingin kita banyak berbuat untuk perubahan kehidupan kita. Salah satu yang paling utama adalah mari kita memulai dari energi kesyukuran kita. Dimulai kalau mempraktekkan apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini, mari kita membiasakan diri untuk bisa mengurai apapun yang terjadi, apapun yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Bahwa sesuatu yang terjadi adalah arahan ataupun juga takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang mengatur. Dan bukan hanya itu, apapun yang terjadi, meskipun terkadang kita punya cita-cita yang belum tercapaikan, kita yakin bahwa ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampukan untuk bisa mengurai diri dan kehidupan kita, sehingga apapun yang ada dalam keseharian kita diolah dengan pensikapan, dan yang keluarnya outputnya adalah kalimat hamdalah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak, mari kita coba beristighfar, minta ampun kepada Allah. Mungkin selama ini kita belum terbiasa mau dan mampu untuk mengurai kesyukuran. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersyukur kami kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat kehidupan, seluruh yang ada dalam kehidupan keseharian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin semua yang terjadi adalah yang terbaik dari Engkau. Semua yang terjadi adalah Engkau yang menggerakkannya. Mampukan kami, ya Allah, untuk menikmatkannya. Mampukan kami, ya Allah, untuk selalu bisa mengurai semua yang terjadi dalam keseharian kami. Mampukan kami untuk menjaga diri kami untuk tidak marah. Mampukan kami untuk selalu ada dalam kondisi kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan keseharian kami. Ya Allah, mampukan kami untuk mendekatkan diri kepada Engkau, dan Engkau dekatkan dengan orang-orang yang selalu dan senantiasa mengarahkan kami untuk menjadi orang yang selalu bersyukur. Ya Allah, jadikan pasangan kami, anak-anak kami, saudara kami, keluarga besar kami menjadi komunitas yang selalu dan senantiasa mengingatkan dan bersama-sama untuk membangun energi kesyukuran. Jadikan kami orang-orang yang selalu membebaskan diri dari kungkungan amarah dan ketidaknyamanan. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampukan kami dan bisakan kami untuk memilih dan memilah mana yang baik, mana yang selalu akan menjadikan kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami meminta. Kuatkan kami untuk selalu bisa bersyukur. Kuatkan kami untuk selalu bisa berzikir, dan kuatkan kami untuk menjadikan kami bisa beribadah dengan baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa rindu kami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami kekuatan, rezeki, dan kesehatan. Sebelum Engkau cabut nyawa kami, bisa berziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah. Betapa indahnya ketika kami mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ya Allah, berikan kesempatan kami untuk selalu bisa rindu ke tanah suci, untuk melaksanakan ibadah umrah dan juga ibadah haji. Karatin ba'da marratin, taibuna al-abiduna sa'ihuna li rabbina. Ya Allah, mampukan kami untuk membawa oleh-oleh terindah dari kota Madinah, oleh-oleh yang terindah dari akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mampukan kami untuk mencontoh akhlaknya Rasulullah yang tidak pernah marah, Rasulullah yang selalu dan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, memancarkan dengan cintanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang selalu memancarkan cinta dalam kehidupan keseharian kami. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, pagi hari ini, pagi yang cerah ini penuh dengan kesyukuran.
Kami menengadahkan tangan meminta kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Siapapun mereka adalah orang yang telah paling berjasa bagi kami. Untuk orang tua kami yang telah tiada, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Kumpulkan kami kelak bersama mereka di surgamu. Jadikan kami anak yang soleh, yang terus bisa berbakti membahagiakan mereka yang telah tiada ataupun yang masih ada. Jadikan kami anak yang soleh. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Mampukan kami membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Solehkan anak-anak kami ya Allah. Damaikan isi rumah kami. Jadikanlah rumah kami adalah surga bagi kami. Jadikanlah baiti jannati. Rumah kami adalah surga bagi kami. Sebelum engkau gantikan dengan surgamu. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Mudahkan semua urusan kami ya Allah. Tidak ada yang susah jika engkau bikin mudah. Maka mudahkanlah. Engkau yang maha memudahkan ya Allah. Mudahkan semua urusan kami. Urusan pribadi kami, keluarga kami, bisnis kami, kampung kami, keluarga kami, negeri kami, dan bangsa kami. Mudahkanlah ya Allah, tidak ada yang susah jika engkau bikin mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, wa adkhilna jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. Demikian saya kembalikan ke Kang Atay. Iya, terima kasih semuanya Pak Ustadz. Terima kasih juga, sampai ketemu lagi insya Allah hari Sabtu depan dengan kajian yang lebih ini untuk melanjutkan judul The Power of Syukur ya. Terima kasih untuk semuanya. Kami tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semua jadi berkah dan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana